Selamat datang di Grindelwald, desa kecil yang menjadi pintu masuk favorit bagi penakluk puncak pegunungan Alpen. Nuansa tradisional khas Swiss masih terus dipertahankan lewat kehadiran rumah-rumah kayunya. Untuk menuju ke puncak gunung, cukup duduk manis saja di dalam kereta gantung. Waktu tempuhnya sangat singkat kok, cukup 20 menit. Kayak gini nih, kabel besi yang membentang di sepanjang jalur kereta gantung. Kabel yang digunakan terbuat dari campuran baja dan beberapa logam lainnya. Supaya kereta gantung makin nyaman, lilitan besi dikombinasikan dengan karet di sela-sela besi. Jadi pergerakan kereta gantung lebih halus dan gak berisik. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di puncak gunung Vars ini. Kali ini kita lihat jalur tebing di gunung salju yuk, namanya Cliff Walk. Sesuai dengan namanya, kita akan berjalan di atas jembatan gantung untuk memutari tebing. Cukup bikin deg-degan ya kalau mengintip pemandangan di bawah. Kita cobain yang namanya First Glider yuk. First Glider akan meluncur dengan kecepatan 83 km per jam. Rasanya beneran kayak burung elang yang sedang terbang dari atas hamparan salju. Masih banyak nih informasi tentang Swiss yang mau Unyil bagiin ke teman-teman. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Negeri yang luasnya cuma sepertiga dari Pulau Jawa ini memang punya pemandangan alam yang luar biasa indah. Gak heran kalau Swiss pernah dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Nah, kali ini Unyil mau ajak teman-teman ke Jungfraujoch yang dikenal sebagai Top of Europe. Gunung bersalju ini memang bukan gunung tertinggi di Eropa, tapi di gunung ini terdapat stasiun kereta tertinggi di Eropa loh. Tepatnya pada ketinggian 3.454 meter. Untuk menuju ke Jungfraujoch, kita bisa menggunakan kereta dari kota Interlaken. Swiss memang dikenal memiliki sistem kereta api terbaik dan teraman di dunia. Bahkan Swiss punya jalur kereta api yang paling curam di dunia nih. Selain pemandangan yang memanjakan mata, kereta di Swiss juga nyaman banget. Di Swiss siapapun bisa naik kereta, termasuk binatang peliharaan. Kalau sedang musim dingin, biasanya kereta akan dipenuhi oleh penumpang yang ingin bermain ski. Di dalam kereta sudah tersedia fasilitas untuk menyimpan peralatan ski. Jungfraujoch adalah lembah dengan hamparan salju abadi. Gak salah ya kalau gunung yang satu ini dinamai Jungfrau karena dalam bahasa Jerman artinya adalah gadis yang cantik. Nah, biar lengkap main ke Top of Europe-nya, jangan sampai lupa berfoto di landmark-nya ya. Buat yang ingin menikmati pemandangan salju abadi secara keseluruhan, bisa langsung naik ke Sphinx Terrace. Bahkan kalau sedang cerah, kita juga bisa melihat hutan Black Forest di Jerman loh. Sphinx Terrace ini juga dilengkapi dengan kubah untuk keperluan penelitian astronomi. Wisata di Swiss nggak sekedar pemandangan alam saja loh. Terowongan kereta aja bisa disulap jadi wahana rekreasi. Di terowongan sepanjang 250 meter ini, kita juga bisa melihat sejarah pembangunan jalur kereta api menuju puncak Gunung Jungfrau. Ada juga istana es yang terbuat dari es beneran. Tahun 1934, dua pemandu dari Grindelwald dan Wangen mulai memahat gua di dalam es ini. Karena banyak pengunjung yang datang, istana es harus selalu berada di suhu -3 ya. Jadi kalau datang ke sini, pastikan gunakan pakaian dan sepatu yang sesuai. Soalnya nggak semua sepatu bisa dipakai berjalan di atas es. Saat musim dingin, Grindelwald yang terletak di sekitar pegunungan Alpen memang dipenuhi hamparan salju. Tapi memasuki musim semi sampai musim panas, coba lihat deh, hamparan padang rumput jadi makanan favorit buat sapi. Nah, sapi-sapi inilah yang menghasilkan susu untuk dijadikan keju. Susunya dipanaskan dulu ya, namanya proses pasteurisasi, untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat. Untuk memproduksi ratusan liter susu menjadi keju, pekerjanya cuma 2 orang loh. Bukan kerja Rodi kok. Dengan bantuan teknologi, produksi keju jadi lebih mudah. Kalau susu sudah membentuk gumpalan-gumpalan kayak gini, waktunya dipisahkan nih.
Untuk membuat keju, hanya gumpalan susu ini aja yang diperlukan. Sementara susu yang masih berupa cairan bakal dibuang. Gumpalan keju dicetak, lalu dipres sampai sisa cairannya keluar. Gumpalan susu yang dipres akan menghasilkan keju lunak. Keju lunak kemudian disimpan dalam ruangan bersuhu di bawah 20 derajat Celcius. Semakin lama disimpan, kejunya bakal semakin mengeras. Yang artinya keju sudah matang. Tinggal dicek aja kejunya sudah matang atau belum nih. Keju dilubangi lalu ditarik keluar. Kalau tekstur dan rasa sudah sesuai, berarti keju siap untuk dijual. Supaya nggak berjamur saat disimpan, keju harus disikat setiap hari nih. Sikatnya sudah otomatis kok, biar nggak pegel. Kalau ke Swiss, wajib banget nih nyicipin coklatnya. Di toko coklat yang sudah ada sejak tahun 1818 ini, kita nggak cuma bisa belanja coklat saja. Di sini, kita juga dibekali dengan informasi seputar coklat. Mulai dari jenis-jenis coklat, sampai informasi pengolahan coklat dari buah kakao. Sebelum mulai, lelehkan coklatnya dulu ya. Soalnya kalau sedang musim dingin begini, pasta coklat jadi sangat mudah mengeras. Coklat yang akan kita buat kali ini, coklat unik yang menjadi ciri khas toko ini. Coklatnya berbentuk sepatu. Sebelum dicetak, pastikan cetakannya sudah digosok ya. Proses ini bertujuan untuk memberikan efek mengkilat pada coklat. Kalau sudah dipoles, tampilan coklat sepatu ini cocok deh buat oleh-oleh. Kerajinan tangan yang satu ini juga bisa dijadikan buah tangan dari Swiss nih. Karpet ini 100% terbuat dari katun. Istimewanya lagi, yang digunakan adalah katun bekas, alias daur ulang. Karpet tenun kayak gini aslinya sih dari Finlandia. Makanya katun-katun bekas ini didapat dari beberapa perusahaan di Swiss atau Finlandia. Sama seperti di Turki, dulu wanita di Finlandia harus bisa menenun. Meski karpet tenun ini berasal dari Finlandia, kesan Swiss masih tergambar kok, seperti penggunaan warna merah dan logo identik Swiss, yaitu bentuk plus atau tambah. Untuk menghasilkan satu karpet, membutuhkan waktu minimal 4 hari, tergantung tingkat kesulitan motif karpetnya. Wah, cantik-cantik banget kan ya warna-warnanya. Inilah yang menjadi ciri khas dari gaya Skandinavia, penggunaan warna yang lembut. Karpet-karpet yang diproduksi di sini bisa untuk penggunaan di ruang tamu, kamar tidur, maupun kamar mandi. Motif serta warna yang simpel cocok banget menghiasi rumah bernuansa minimalis. Wih, asik main salju. Ini mau bikin bola salju yang gede asik nih. Dingin amat sih, Den. Ngapain sih kita main ke sini? Bisa masuk angin nih Pak Ogah, Den. Ya, lagian sih Pak Ogah nggak pakai jaket tebal. Pak, pegangin ya. Unyil mau main yang lain dulu nih. Apaan sih? Bola kayak gini dibilang bagus. Buang aja ah. Dingin meganginnya. Waduh. Apaan tuh di belakang? Bolanya kok makin gede? Tolong! Tolong! Habis ini, Unyil mau bahas produk Swiss yang mendunia. Bisa banget dijadikan buat tangan kalau berkunjung ke Swiss. Stay tune ya. Yuk, kita kemon. Kota yang satu ini bisa dibilang sebagai jantung pariwisata Swiss nih. Saking indahnya kota yang diapit dua danau ini, banyak yang bilang belum ke Swiss kalau nggak singgah ke Interlaken. Nah, buat yang nyari oleh-oleh khas Swiss, di sini nih pusatnya. Mulai dari tas, perhiasan, bola salju, pisau, dan pastinya jam tangan. Di sini ada lebih dari 100 merek jam buatan Swiss yang bisa kita pilih. Mulai dari yang harganya terjangkau sampai yang bikin kepala cenut-cenut. Seperti jam cantik yang terbuat dari emas 24 karat dan dikelilingi oleh berlian ini nih. Keistimewaannya terletak pada aksesoris bunga teratai bertatakan batu rubi ini.
Kalau nggak suka bunga, ada juga jam berhias kupu-kupu dari emas putih. Jam ini limited edition loh, cuma ada 28 buah di dunia. Emas dan batu mulia di jam buatan Swiss memang sudah menjadi ciri khas. Soalnya zaman dulu jam tangan ditunjukkan sebagai pengganti perhiasan. Tenaga penggeraknya juga nggak pakai baterai loh, tapi menggunakan tenaga mekanik yang dihasilkan dari gerakan tangan. Istilahnya sih jam tangan otomatis. Istimewanya lagi, jam tangan Swiss dibuat dengan tangan alias handmade. Salah satu pembuat jam tangan Swiss bisa kita jumpai di kota Thun. Bahan utama pembuatan jam tangan adalah besi dan platinum. Dalam jam tangan otomatis terdapat sekitar 250 komponen yang semuanya dibuat secara handmade. Kebayang gak tuh seorang pembuat jam harus merakit ratusan komponen jam yang ukurannya kecil-kecil. Harus super teliti tuh. Gak heran deh kalau pembuatan satu jam tangan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, modelnya juga gak pasaran. Berbeda dengan jam buatan pabrik yang bisa diproduksi secara massal. Makanya jam otomatis buatan Swiss harganya spektakuler. Bisa mencapai miliaran juga loh. Salah satu alat bantu yang sangat penting untuk seorang pembuat jam adalah kaca pembesar. Gak perlu dipegang kok, cukup ditempel di mata saja. Pembuat jam juga gak boleh sembarangan loh. Ada sekolah khususnya. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin tinggi harga jam yang dihasilkan. Ayo, sahabat Unyil, ada nggak yang mau jadi pembuat jam? Wah, tuh jamnya sudah jadi. Cantik banget ya. Jarum jam dan komponen mekanik berjalan beriringan, tampak seperti menari. Ada jam tangan, ada jam kukuk juga. Yap, jam kukuk bukan punya Jerman saja. Ada jam kukuk buatan Swiss. Untuk membedakannya gampang kok. Jam kukuk bikinan Swiss selalu menyertakan bendera resmi negara mereka. Sementara jam kukuk buatan Jerman punya bentuk atap rumah yang cenderung polos. Jam kukuk terdiri dari 3 bandul yang menggerakkan musik, jarum jam, dan si burung kukuk. Karena nggak menggunakan baterai, jadi harus siap menarik rantai setiap hari ya. Kalau ngomongin desain, jam kukuk biasanya lebih menggambarkan kehidupan pedesaan. Mulai dari petani, pemerah susu, tukang kayu, sampai seni yodel ala negeri Swiss. Semuanya benar-benar ditampilkan secara detail. Karena kebanyakan orang sudah nggak mau repot, sekarang banyak juga kok jam kukuk yang sudah dilengkapi dengan baterai. Den, katanya kita mau ke pabrik pisau yang terkenal itu. Dari tadi nggak nyampe-nyampe. Dingin banget di sini, Den. Tulang pauga ngilu-ngilu nih. Iya pauga ya. Sabar dong Pak. Kita nikmati dulu aja cuacanya. Kan di Indonesia nggak ada yang dingin-dingin kayak gini. Aduh, nggak deh, Den. Pauga nggak kuku, alias nggak kuat. Ini, Den, kita masuk. Aduh, pauga. Iya deh, iya. Ayo, kita langsung masuk aja deh kalau gitu. Pisau mungkin benar. Nama pisau Swiss Army sendiri diciptakan oleh tentara Amerika pada saat itu. Soalnya tentara Amerika pada masa Perang Dunia kesulitan menyebut pisau dalam bahasa Jerman. Walaupun sudah kelihatan bentuk pisaunya, pisau masih harus kita proses nih. Tuh lihat, batu-batu keramik berputar inilah yang akan membuat pisau menjadi lebih halus. Gesekan batu keramik selama 4 hingga 6 jam ini akan mengikis permukaan pisau yang masih kasar menjadi halus. Kalau sudah halus, kita angkat material pisaunya. Nggak perlu satu-satu kok angkatnya. Nih, kita gunakan magnet sebagai alat bantu. Tuh, gampang kan? Dan nggak butuh waktu lama ya, keren. Proses masih terus berlangsung. Kita bakar material pisaunya di suhu 1000 derajat Celcius selama 20 menit. Panas banget. Proses pembakaran ini untuk memudahkan penempaan pembuatan pisau. Alhasil, pisau bisa menjadi tajam sempurna. Dalam sehari setidaknya pabrik ini bisa menghasilkan 40.000 berbagai jenis pisau. Wih, banyak banget ya. Nah, ini nih yang Unyil tunggu-tunggu. Kita rakit pisau lipatnya.
Biasanya di dalam satu pisau lipat memiliki berbagai alat. Ada obeng, gunting, tang, pinset, dan masih banyak lagi sesuai dengan tipe pisau yang diinginkan. Dalam sehari pekerja di sini biasa merakit kurang lebih 300 pisau lipat. Dulu pisau lipat ini identik dengan warna merahnya. Sekarang sih kita bisa memilih warna sesuai dengan selera kita. Oga bantuin bikin pisaunya. Syukur-syukur kalau udah bantuin gini, Oga bisa dapat 3 biji gitu. Aduh, tolong, sakit. Loh, Oga, kenapa Pak? Kejepit nih Den, tangan Pak Oga. Aduh, makanya Pak Oga, jangan asal sembarang megang mesinnya. Bahaya Pak kalau nggak tahu. Iya Den, kan Pak Oga baik mau bantuin. Ya syukur-syukur dapet tuh pisaunya. Pak Oga, baik aja, ada maunya. Nggak boleh gitu Pak Oga. Buat penggemar sepak bola, Unyil ajakin nih ke Museum FIFA atau Federasi Sepak Bola Dunia. Lokasinya ada di kota Zurich, Switzerland. Sebelum masuk, pengunjung akan diarahkan untuk menyimpan barang bawaannya di loker yang sudah disediakan. Loker-lokernya bertuliskan nama-nama pemain sepak bola hebat dan terkenal loh. Wih, ada layar raksasa yang memutar video orang-orang dari seluruh dunia. Ada juga nih jersey dari semua negara yang tergabung dalam FIFA. Ada Indonesia juga loh. Wah, keren. Di lantai yang sama, kita bisa melihat sejarah perjalanan FIFA dari dulu. Mulai dari surat perjanjian FIFA pertama kali, bola yang digunakan, sampai trofi piala pemenang dari dulu sampai sekarang. Mantap! Oke deh, geser ke lantai selanjutnya yuk. Di sini, teknologi komputerisasi mendominasi. Kita bisa merasakan perjalanan menyusuri sejarah Piala Dunia lewat multimedia berteknologi canggih. Wah, keren! Lebih kerennya lagi, kita bisa melihat langsung trofi Piala Dunia terbaru. Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa markas ataupun museum FIFA berada di Swiss? Berdasarkan artikel yang pernah Unyil baca nih, Swiss merupakan negara netral tertua di dunia. Negara ini nggak ikut perang dunia, baik pertama maupun kedua. Saking amannya nih, kalaupun ada perang nuklir, Swiss menjadi satu-satunya negara yang aman karena memiliki tempat berlindung nuklir yang cukup untuk seluruh populasi mereka. Yuk kita kemon. Rumah yang satu ini bukan sembarang rumah ya. Rumah di kota Feifei yang berdiri di tanah seluas 14 hektar ini adalah kediaman Charlie Chaplin. Aktor legendaris yang khas dengan kumis perseginya. Aktor kelahiran Inggris ini tinggal di Swiss selama 25 tahun terakhir kehidupannya. Rumah dari abad ke-18 ini sudah direnovasi supaya terlihat persis seperti saat ditinggali oleh Chaplin. Di studio ini kita bisa melihat alat yang digunakan Chaplin untuk mengedit filmnya loh. Teknologinya masih jadul banget ya. Bayangkan, dulu untuk mengedit satu judul film, Chaplin pernah menghabiskan ribuan meter film. Nah, buat yang hobi eksis di depan kamera, pasti happy banget deh kalau ada di sini. Soalnya semua ruangannya fotoable banget. Nah, seru kan jalan-jalan ke Swiss hari ini? Makanya kita harus patuh menerapkan protokol kesehatan supaya bisa jalan-jalan lagi. Mana tahu kan ada kesempatan pergi ke Swiss kayak Unyil. Oke deh, sekian dulu ya tayangan si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.